Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang wanita muda bernama Laras. Ia dikenal sebagai gadis yang anggun, lemah lembut, dan sangat cantik. Kulitnya bersih, matanya tajam namun teduh, dan tutur katanya selalu menenangkan siapapun yang berbicara dengannya. Namun di balik pesonanya, banyak warga desa yang merasa tidak nyaman. Mereka bilang Laras bukan wanita biasa, konon ia terlalu cantik untuk ukuran manusia. Laras tinggal sendirian di rumah tua warisan orang tuanya yang telah lama meninggal karena kecelakaan. Ia tidak pernah menikah, meski banyak pria desa yang mencoba meminangnya. Anehnya, semua pria yang mendekatinya selalu mengalami nasib buruk. Pak Sastro, seorang duda yang mencoba melamar Laras, tiba-tiba jatuh dari pohon dan lumpuh seumur hidup. Mas Haryo, pemuda gagah dari desa seberang, menghilang misterius setelah mengantar Laras pulang usai pasar malam. Dan yang paling menyeramkan, seorang pemuda kota yang datang mencari istri di desa itu ditemukan tewas dengan wajah pucat ketakutan di hutan dekat rumah Laras. Desa pun mulai bergosip, ada yang bilang Laras punya ilmu pelet, ada juga yang meyakini ia dipelihara oleh makhluk gaib. Namun Laras tetap hidup tenang, seolah tak terganggu oleh omongan orang. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Bagas datang dari kota. Ia sedang melakukan penelitian budaya Jawa dan tertarik dengan cerita-cerita mistis desa. Bagas mendengar tentang Laras dan, seperti pria lainnya, langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Berbeda dengan lainnya, Laras menyambut Bagas dengan hangat. Mereka sering terlihat berbicara di balai desa, tertawa bersama, bahkan berjalan-jalan sore. Penduduk mulai cemas. "Jangan dekati dia terlalu dalam," bisik Bu Murni, tetangga Laras, pada Bagas. "Dia disukai, bukan hanya manusia." Bagas menertawakannya. Ia mengira itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti orang luar. Tapi semua berubah pada malam Jumat Kliwon. Bagas bermalam di rumah Laras dengan alasan ingin wawancara lebih dalam. Laras mengizinkan. Malam itu, angin bertiup sangat kencang. Daun-daun beterbangan, suara aneh terdengar dari pepohonan sekitar. Bagas yang semula tertidur, terbangun karena mendengar suara ramai. Seperti banyak orang berbisik-bisik. Ia bangkit dan mengintip dari celah jei. Di halaman rumah Laras, berdiri puluhan makhluk, beberapa tinggi besar dengan tubuh hitam legam. Ada yang berwujud ular raksasa, ada yang menyerupai manusia berkepala anjing, dan satu makhluk putih dengan rambut panjang menyentuh tanah. Menangis sambil meratap, "Laras!" Mereka semua mengelilingi rumah. Matanya menatap ke arah Laras yang duduk di tengah-tengah halaman, seperti sedang disembah. Laras tersenyum, matanya berubah merah, dan kulitnya bersinar samar-samar. Bagas ketakutan, ia berusaha mundur, namun kakinya tak bisa bergerak, tubuhnya seperti dibekukan oleh udara yang begitu dingin. Tiba-tiba, Laras menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Ternyata kamu juga datang malam ini, Bagas. Mereka semua suka aku. Kamu juga, kan?" Bagas ingin berteriak, namun mulutnya terkunci. Saat itu, sosok tinggi besar menghampirinya. Dengan wajah seperti tengkorak dan mata menyala merah, "Dia milik kami," bisik makhluk itu ke telinga Bagas. Keesokan harinya, rumah Laras ditemukan kosong. Tidak ada jejak apapun, tidak ada Bagas, tidak ada Laras. Bahkan perabotan rumah pun lenyap seolah tersapu angin, hanya tersisa bekas lingkaran hitam di halaman, seperti tempat ritual terbakar. Desa kembali tenang, tapi mereka tahu itu hanya sementara. Karena Laras wanita yang disukai banyak makhluk belum benar-benar pergi. Kadang, malam Jumat Kliwon, suara tawa pelan dan bisikan halus masih terdengar dari arah hutan. Dan satu pesan terakhir dari Bagas tertulis dalam buku catatannya yang ditemukan di balai desa. "Dia bukan manusia. Dia adalah pengikat dari dunia yang tak terlihat. Dan kita semua hanyalah mainan bagi mereka yang memujanya."